Salam Bapak Ibu Guru hebat. Hari ini saya akan mempresentasikan demonstrasi kontekstual 1.4 praktik segitiga restitusi. Restitusi adalah teori proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi memiliki tujuan berpikir dan bersikap positif dan memulihkan dirinya, bukan hanya perilaku menyenangkan hati orang lain dan menghindari ketidaknyamanan, tetapi inisiatif sendiri untuk menghargai dan melakukan nilai-nilai kebajikan. Ini adalah segitiga restitusi. Yang pertama itu ada menstabilkan identitas, yang kedua ada validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi adalah proses penanganan siswa melalui dialog atau berbincang-bincang dengan siswa untuk mengidentifikasi kebutuhan siswa dan menemukan solusi yang bertujuan positif. Proses dialog atau berbincang-bincang dengan siswa terdiri dari 3 tahapan. Tahapan yang pertama, tahapan menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, tahap validasi. Dan yang ketiga, tahap menanyakan keyakinan. Skenario kasus 1. Ketika ada pemilihan anggota OSIS, beberapa siswa ada yang merasa bahwa ketua OSIS yang dipilih tidak sesuai dengan kriteria yang seharusnya dimiliki oleh ketua OSIS. Salah satu dari mereka merasa ketua OSIS yang terpilih hanyalah karena dia anak dari kepala sekolah. Karena merasa kesal, dia memberikan pesan dengan kata-kata kasar dan kata-kata yang dilontarkan sudah menjurus pada pembulian karena menyebabkan rasa sedih dan tidak nyaman bagi yang membaca surat tersebut. Karena itu menjadi perhatian saya dan juga kepala sekolah untuk segera ditangani. Dalam kesepakatan kelas ini, nilai berakhlak mulia sudah menjadi kesepakatan dalam menjalin hubungan kekeluargaan di kelas, sehingga siapapun teman yang meraih prestasi harus diapresiasi dengan sikap positif. Saya sebagai gurunya harus segera menangani masalah ini dengan pendekatan berdialog melalui metode segitiga restitusi dan mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Oke, selamat pagi Cynthia. Pagi, Pak. Kamu tahu maksud Bapak mengundang kamu di sini? Ya, tahu Pak. Oke, kalau kamu sudah tahu, Bapak cuma menjelaskan lagi. Kemarin Bapak melihat kamu melakukan sebuah tindakan sejenis bullying, benar? Iya, benar Pak. Oke. Sekarang, apa kamu sadar atas perbuatan yang sudah kamu lakukan? Ya, sadar Pak. Terus, apa kamu sadar atas konsekuensi dari perbuatan tersebut? Iya Pak. Oke. Terus kenapa kamu mengirim kata-kata kasar tersebut kepada temanmu? Secara tidak langsung, itu akan membuat temanmu itu sedih beserta orang tuanya. Ya, saya sangat kesal Pak. Dia sebagai ketua OSIS, mungkin ibunya pilih kasih. Oke. Berarti pemikiran kamu itu emosi saja, Cynthia, ya. Kenyataannya di sini adalah temanmu itu jauh lebih berprestasi dari kamu. Ya, dia nilainya lebih bagus, kemudian karakternya juga bagus, makanya dia pantas dan cocok untuk menjadi ketua OSIS. Ya. Terus, sudahkah kamu meminta maaf kepada temanmu? Sudah Pak. Oke, terus bagaimana cara memperbaiki perbuatan kamu itu? Meminta maaf dan menghormati keputusan sekolah. Oke, terus dan masih ingatkah kamu dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Ya, ingat Pak, yaitu mensupport dan mendukung teman yang berprestasi. Oke, sekarang maukah kamu mendukung temanmu itu? Ya, mau Pak. Mau? Mau. Oke, dengan sepenuh hati? Ya. Oke. Maukah kamu belajar lebih rajin lagi? Ya, mau Pak. Oke, baiklah. Di sini pesan Bapak adalah belajarlah lebih rajin lagi, tingkatkan prestasimu agar kamu bisa dihormati dan dihargai oleh orang lain.
Bisa? Bisa. Oke, ya terima kasih Cynthia ya atas waktunya. 1, 2, 3. Hal positif yang diberikan oleh Pak Gede kepada saya adalah lebih giat belajar dan rajin agar dihargai dan dihormati di masa depan. Terima kasih Pak Gede. Skenario kasus 2. Ketika merekap absen kelas, saya menemukan ada anak yang sering tidak masuk kelas dan mengikuti pelajaran yang saya ajarkan. Dalam kesepakatan di kelas ada salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini oleh seluruh siswa, yaitu nilai disiplin diri dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Sikap disiplin akan menuntun karakter siswa yang bertanggung jawab dalam mendalami perannya sebagai pembelajar. Siswa yang tidak masuk kelas dan tanpa pemberitahuan 3 kali berturut-turut dianggap melanggar kesepakatan kelas yang telah dibuat dan akan segera ditangani oleh guru walinya. Dalam kasus ini, saya sebagai guru walinya menerapkan pendekatan dengan berdialog melalui metode segitiga restitusi dan mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Oke, selamat pagi Adi. Pagi, Pak. Kamu tahu alasan Bapak mengundang kamu ke sini? Tahu, Pak. Oke. Kemarin Bapak mengecek absen kamu, Bapak melihat kamu absen 3 kali tanpa keterangan berturut-turut, benar? Benar, Pak. Oke. Beri penjelasan. Karena saya takut sama pelajaran bahasa Inggris. Takut dengan pelajaran Bapak? Ya. Oke, terus kalau begitu, apa kamu tahu konsekuensi dari perbuatan kamu tersebut? Tahu, Pak. Oke. Apa konsekuensinya? Dimarahi Pak Guru dan bisa diskorsing. Oke, kalau begitu maukah kamu perbuatan kamu ini Bapak laporkan ke orang tua atau diskorsing? Tidak, Pak. Saya takut dimarahi sama orang tua. Oke, berarti kamu takut sama orang tuanya. Ya. Oke, terus apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki hal tersebut? Rajin mengikuti pelajaran bahasa Inggris. Oke, bagus. Begini Adi, pelajaran bahasa Inggris itu tidak susah ya. Oke, di sini kamu harus menguasai pembelajaran tersebut dan jangan lari dari pelajaran tersebut. Ya, Pak. Kamu tahu hal positif dari kamu bisa bahasa Inggris? Tidak, Pak. Oke, hal positif dari kamu bisa bahasa Inggris adalah kamu bisa keliling dunia. Mau kamu keliling dunia? Ya, Pak. Pasti. Pasti, kan keliling dunia itu mengenakan Adi ya? Ya, Pak. Oke, maka dari itu rajinlah belajar ya. Dan kamu masih ingat dengan kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati? Ingat, Pak. Apa itu? Disiplin dan rajin mengikuti pelajaran. Oke. Apa kamu bisa melakukan hal tersebut? Bisa, Pak. Oke, kalau bisa, Bapak hargai usahamu itu. Tetap belajar bahasa Inggris ya, dan tetap semangat. Ya, Pak. Oke ya, terima kasih Adi ya. Ya, Pak. 1, 2, 3. Hal positif yang diberikan oleh Pak Gede kepada saya adalah saya harus rajin mengikuti pelajaran bahasa Inggris dan bisa menguasai pelajaran bahasa Inggris dan bisa keliling dunia. Makasih Pak Gede. Kesimpulan. Dalam kesimpulan ini dapat saya jelaskan jika pendekatan dengan metode berdialog melalui metode segitiga restitusi dan mengambil posisi kontrol sebagai manajer akan membantu siswa dalam membentuk karakter positif dari setiap perilaku yang mereka lakukan. Kesalahan yang mereka lakukan adalah proses pembelajaran diri mereka ke arah yang lebih baik. Pendekatan ini bertujuan mengembangkan nilai-nilai kebajikan agar menjadi suatu kebiasaan dan pada akhirnya menciptakan budaya positif. Terima kasih, salam guru hebat.